Catatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden sudah mulai ada tanda-tandanya, mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan. Hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa karena mereka tidak bisa hidup selainnya dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Jadi mereka merasa kurang dan kurang karena memang kita dibutuhkan kondisi memang susah, rezekinya nggak ada. Kabar Harian mengabarkan. Diancam dipolisikan, Mbak Yu klarifikasi ramalan. Pergantian presiden nanti di tahun 2024, bukan 2021. Paranormal Mbak Yu diancam dipolisikan terkait ramalan Joko Widodo atau Jokowi akan lengser di tahun 2021. Kini ia memberikan klarifikasinya. Mbak Yu menganggap sudah ada pihak yang memotong penerawangannya. Selain itu banyak yang salah kaprah soal ramalan terkait Presiden Jokowi. Banyak terawangan yang dipotong dan dikembangbiakkan tanpa kendali seperti bola panas menggelinding. Jadi ada beberapa akun yang seolah ia berbicara seperti itu. Bicaranya dipotong tanpa bahasa yang jelas. Demikian ujarnya dalam video di channel YouTube Mbak Yu. Lantas ia menggarisbawahi di sini agar jangan dipelintir lagi. Ia menjelaskan, pertama, ia ada di televisi tahun 2013 lalu. Aksen bahasanya dari lahir sudah seperti itu. Ia memang berbicara dengan cepat, aksen menggantung dan tidak jelas. Namun ia punya maksud agar semaksimal mungkin yang ia sampaikan mengerti dan memahami tapi berpikir positif. Mbak Yu mengaku tak berbicara bahwa akan ada pergantian presiden di tahun ini. Ia menyebut pergantian posisi itu terjadi di tahun 2024. Di tahun ini, kata Mbak Yu, hanya akan terjadi pergantian kabinet. Ia juga merasa situasi politik di Indonesia memanas di tahun 2021. Mbak Yu menegaskan lagi bahwa Jokowi tak akan lengser menjadi presiden di tahun ini. Ia justru menilai kepala negara akan berganti di tahun 2024. Mbak Yu lalu mengingatkan kepada semua orang untuk menyikapi terawangannya secara positif. Di sisi lain, ia tidak meminta ramalannya dipercaya atau dijadikan patokan. Mbak Yu akan dipolisikan gegara ramal Jokowi lengser. Mbah Mijan menyatakan hanya ada di Indonesia. Mbah Mijan ikut berkomentar terkait kontroversi paranormal Mbak Yu yang rencananya akan dipolisikan karena meramal Presiden Joko Widodo lengser di tahun 2021. Mbah Mijan menyebut rencana laporan itu berlebihan. Ramalan bisa dipercaya hanya di Indonesia. Ia sudah mewanti-wanti sejak lama tentang vision yang bisa melanggar hukum, terutama saat Undang-Undang ITE disahkan. Adapun rencana salah satu peramal akan dipolisikan terkait ramalannya, ia menilai tindakan itu berlebihan. Demikian kata Mbah Mijan di akun Twitternya. Mbah Mijan menilai melakukan kegiatan meramal berbeda dengan pelaku kriminal lainnya sehingga tidak bisa dipidana. Pria bernama asli Samijan ini mengatakan peramal dan ahli nujum di Indonesia bukan profesi atau aktivitas yang tiba-tiba ada. Ada sejarah panjang tentang ini, ada situsnya, ada warisan, dan ada peninggalan yang masih dipercaya. Meski demikian, dia berharap siapapun itu yang berhadapan dengan hukum hendaknya taat dengan hukum. Namun dengan ini ia menghimbau jadilah masyarakat yang taat hukum apapun profesinya. Sebelumnya, CEO Cyber Indonesia Buanas Aladidi berencana melaporkan Mbak Yu karena dianggap provokatif. Ramalannya terkait Jokowi lengser di tahun 2021 dinilai melanggar Undang-Undang ITE. MY bisa dijerat pasal 28 ayat 2 ITE soal kebencian di tengah masyarakat, pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1, dugaan menyebarkan kebohongan, serta pasal 207 KUHP, penghinaan terhadap penguasa. Demikian kata Bu Anas di akun Twitternya.
Muanas menyebut pernyataan Mbak Yu mirip dengan Haikal Hasan yang membawa-bawa mimpi bertemu Rasulullah untuk sebuah pembenaran. Sebelumnya, ramalan Mbak Yu disampaikan pada November 2020 lalu melalui konferensi pers. Dia meramal adanya pergantian presiden dan jatuhnya pesawat di tahun 2021. Penjarahan besar-besaran, politik memanas, mungkin pergantian presiden, dan sudah mulai ada tanda-tandanya. Mulai dari daerah hingga ke atas. Sudah mulai memanas semuanya dan memang ada pergantian. Demikian kata Mbak Yu. Mbak Yu mengatakan konflik besar akan ada pada tahun 2021. Konflik dan kejahatan atau hal yang menyangkut penjarahan akan ada di tahun 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas. Dr. Tirta ngamuk-ngamuk dan mengatakan, lu artis enak gak diapa-apain. Rakyat jelata didenda langgar prokes. Mana keadilan? Dokter sekaligus influencer dan relawan COVID-19, Tirta Hudi, mengaku geram dengan sejumlah artis yang dengan bebas hanya menggunakan pelindung mata alias eye shield di tengah pandemi saat ini, sedangkan rakyat dikejar-kejar dan didenda. Berbanding terbalik dengan artis yang terbebas dari jerat hukum, padahal di luar sana banyak sekali rakyat yang harus mengeluarkan uang lantaran didenda tidak memakai masker. Bahkan sejumlah masyarakat harus rela usaha miliknya ditutup dan didenda karena dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan para artis hanya karena konten dan dunia hiburan dapat dengan leluasa tidak menggunakan masker. Oleh sebabnya dia meminta agar keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, baik dari kalangan rakyat jelata maupun artis yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Menurut Dr. Tirta, seperti yang terdapat pada program dan kebijakan dari pemerintah, seharusnya para artis mematuhi aturan tersebut dengan memakai pelindung wajah atau face shield, bukan eye shield. Itu pun sebenarnya efektivitas penggunaan face shield saja untuk mencegah COVID-19 masih ditentang oleh para dokter. Polisi mulai usut party yang dihadiri Raffi Ahmad usai divaksinasi. Pesta ulang tahun pengusaha yang dihadiri oleh Raffi Ahmad berbuntut panjang. Raffi Ahmad disoal karena tidak memakai masker, tetapi juga lantaran dia kumpul-kumpul usai divaksin. Polisi pun mulai turun tangan menyelidiki kasus ini. Sejumlah orang yang menghadiri pesta ulang tahun itu akan dimintai keterangan, termasuk Raffi Ahmad dan pemilik rumah yang menyelenggarakan pesta tersebut. Kapolsek Mampang Selatan Sujarwo kepada wartawan di Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan mengatakan, Raffi Ahmad dan seluruh tamu undangan juga akan dimintai klarifikasi. Kemudian setelah itu, yang menonton juga akan dimintai klarifikasi. Sebelumnya, Sujarwo mengatakan bahwa pihaknya menyelidiki adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara yang dihadiri Raffi Ahmad hingga Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu. Yang pasti pihaknya akan masih melakukan pendalaman. Jika nanti ditemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan, maka pihaknya akan melakukan upaya dengan aturan itu. Sementara itu Camat Mampang Prapatan Jaharudin angkat bicara soal pesta ulang tahun pengusaha yang dihadiri oleh Raffi Ahmad. Menurut Jaharudin, gugus tugas tidak menerima informasi soal pesta ultah tersebut. Jaharudin membenarkan bahwa lokasi rumah tempat pesta tersebut berada di wilayah Mampang Prapatan. Dia mengatakan kegiatan tersebut hanya dihadiri oleh puluhan orang. Ia juga mengungkap bahwa rumah pengusaha tempat melaksanakan pesta ultah itu juga menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, Jaharudin mengharapkan agar semua aktivitas yang berkaitan dengan kumpul-kumpul agar meminta izin terlebih dahulu kepada pihak terkait. Keberadaan Raffi Ahmad di sebuah pesta pada Rabu 13 Januari diketahui dari berbagai unggahan IG story sejumlah selebriti, seperti di akun @anya_geraldine dan akun IG Raffi sendiri @raffinegita1717. Dalam acara itu, Raffi bersama teman-teman artisnya tampak tak mengenakan masker. Mereka juga tampak tidak menjaga jarak saat berfoto. Foto-foto Raffi Ahmad tanpa menerapkan protokol kesehatan berupa menjaga jarak dan memakai masker. Raffi Ahmad sendiri telah buka suara terkait ikut sertanya dia dalam Raffi Ahmad sendiri telah buka suara terkait ikut serta dia dalam pesta setelah divaksinasi corona perdana. Raffi Ahmad meminta maaf atas tindakannya. Permintaan maaf itu disampaikan Raffi Ahmad pada akun Instagramnya Kamis 14 Januari. Raffi Ahmad mulanya menyampaikan permintaan maafnya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia.
Raffi Ahmad menjelaskan peristiwa yang terjadi semalam merupakan keteledoran dan kesalahannya. Dia pun berjanji ke depannya akan lebih mematuhi protokol kesehatan.